Pengakuan jujur dari rakyat Malaysia sendiri menyesal dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa tak dari dulu? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui saat ini, semakin lama mata uang Malaysia, ringgit Malaysia semakin naik. Negara jiran semakin ketar-ketir. Ini ada salah satu pengakuan jujur dari rakyat Malaysia sendiri. Dia orang mengatakan menyesal dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia saat ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, penyesalannya dia orang ini penyesalan yang serius ataupun penyesalan kenapa tak dari dulu dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia yang macam ini. Peniaga-peniaga di selatan Thailand mula terima duit negara kita, iaitu ringgit Malaysia RM. Korang bayangkan selama 10 tahun peniaga-peniaga Thailand ni, diorang tak nak terima duit RM ni. Akhirnya di zaman PMX yang dikutuk, yang dicaci, yang difitnah oleh walaun-walaun dan lebay pas ni lah, yang memartabatkan duit negara kita ni balik. Sampai peniaga dekat Thailand pun boleh terima ringgit. Tak payah kita nak tukar duit baht dah lepas ni. Kalau pergi Thailand, bawa aje duit kita sendiri. Dah laku dah. Bayangkan kalau PMX jadi Perdana Menteri 10 tahun yang lepas. Aku rasa Singapura punya duit pun kalah dah dengan kita. Jadi PRU 16 nanti PMX ni lah yang boleh membetulkan balik negara kita ni. Takkanlah kita nak kerugian macam berpuluh-puluh tahun yang lepas. Ternyata menyesalnya itu kenapa ya? Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PME kita tak memimpin Malaysia itu dari dulu gitu ya. Mungkin memang Allah memberikan cara yang di waktu dan tepat macam saat ini. Sekarang kita tengok reaksi orang Indonesia ketika mendengar ataupun tahu fakta ketika ringgit Malaysia menaik. Sebab di media sosial mana-mana pun dengan kenaikan ringgit Malaysia, turis Malaysia membanjiri di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Breaking news guys, harga ringgit Malaysia sudah menyentuh 4.300 pagi ini ya. Jadi pagi-pagi ini saat market buka, ini tiba-tiba Malaysia ringgit itu melonjak drastis guys. Ini sangat gila ya. Ini gua kasih lihat kalian langsung aja grafiknya ya. Guys, ini MYRIDR, ini maksudnya adalah ringgit Malaysia ke rupiah. Ini sudah 4.300 guys pagi ini. Itu tuh, dia jam 8 pagi tadi langsung melonjak saat market buka ya. Ini gila banget sih guys. Ini kenaikan yang sangat luar biasa dalam waktu semalam dan sempat menyentuh 4.300 guys. Jadi beberapa waktu belakangan ini ringgit Malaysia sangat kuat guys. Bahkan dia menguat terhadap US dollar dan dolar Singapura yang kita kenal sangat kuat. Jadi gue dengar itu investasi ke Singapura sekarang sangat luar biasa guys. Jadi memang banyak investor-investor luar negeri itu berbondong-bondong untuk berinvestasi ke Malaysia. Dan kunjungan wisatawan katanya meningkat drastis di Malaysia ya, bahkan nomor 1 di Asia Tenggara guys. Jadi ini kabar buruk ya buat kalian yang sering berobat atau berlibur ke Malaysia, karena kita tahu di Malaysia tuh biasanya kita kan berobat di sana, rumah sakitnya dan dokternya sangat-sangat berkualitas dan murah. Nah tapi dengan kenaikan ini kan ya jadi berasa guys. Gue pribadi sering ke Malaysia untuk berlibur ya, jadi memang kenaikan ringgit Malaysia ini sangat berdampak gitu ya, berasa sih guys, karena ini kenaikannya sangat cepat ya beberapa tahun belakangan ini. Dengan kenaikan ringgit Malaysia ini boleh menguntungkan dan juga boleh merugikan. Pengalaman saya pribadi ya, kemarin saya pergi ke Malaysia untuk melancong selama 8 hari di Malaysia. Saya pakai uang 10 juta rupiah. Lenyap geng, tak ada apa-apanya. Pasal ringgit Malaysia naik
Tapi dengan adanya ringgit Malaysia naik, rakyat Malaysia itu tak sombong dan juga tak kedekut. Bahkan ini ada kesempatan besar para turis-turis Malaysia membanjiri di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Sekarang kita baca dulu komentarnya dari video tersebut, geng ya. Macam mana komentarnya orang-orang di sana, orang-orang Indonesia, reaksi orang Indonesia ketika turis Malaysia membanjiri negara kita. Saya punya usaha warung makan di Bandung. Semenjak ringgit naik, warung makanku semakin ramai dikunjungi wisatawan dari Malaysia. Ramai pelancong dari Malaysia datang ke Bandung secara langsung. Warung Bapak ramai kunjungan. Itu rezeki namanya. Semoga terus sukses warungnya, kekalkan kualiti makanannya. Alhamdulillah, semoga terus dilancarkan rezekinya. Nah, ini faktanya. Orang Malaysia itu tak sombong, geng. Pergi ke Indonesia bawa uang ringgit ya, ringgit sangat besar. Kita pergi ke Indonesia itu mendapatkan banyak, dan boleh untuk memborong semuanya. Dan orang Malaysia bila mendapatkan pujian dari orang Indonesia bukan besar kepala, tapi memberikan edukasi ataupun nasihat. Oke, kalau turis kami ataupun warga kami ramai pergi ke Indonesia untuk menikmati wisatawan ataupun menikmati kuliner, memberikan saran tingkatkan kualitinya, jaga terus kualitinya agar turis-turis asing lainnya, bukan dari Malaysia saja, yang pergi kemana, yang dari manapun pergi ke Indonesia itu merasa seronok, merasa puas hati. Mindset orang Malaysia itu memang ya boleh dikatakan EQ-nya itu di atas rata-rata. Sekarang kita lanjutkan dulu videonya, tapi jangan goyah. Hal beras pun mau berantem, ringgit tengah menyala bosku. Iya dik. Per 10 Februari 2026, satu ringgit Malaysia 4.280. Dulu masa aku first time masuk Malaysia, bekerja di Malaysia, masa itu masuk kilang di JB, basic salary baru RM270. Pertukaran rupiah satu ringgitnya 2.500 sampai 2.800. Tapi sekarang sudah double, 4.280. Gaji segitu pun masih ada satu dua TikToker atau orang Indonesia yang ngomong, oh gaji di Malaysia kecil, oh basic salary di Malaysia sangat rendah. Tapi pada kenyataannya kita tak boleh menutup mata begitu saja kalau ada lebih dari 2 juta warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, baik secara resmi atau tidak resmi. Itu maksudnya apa? Bahawa Malaysia ni adalah negara yang boleh kita untuk mencari makan. Betul tak? Kalau tak boleh untuk mencari makan, buat apa tu warga negara Indonesia lebih dari 2 juta datang ke sini? Nak cari apa? Cari kutu? Kalau netizen Konoha ini merasa iri dan juga sakit hati, buatlah hal-hal yang menguntungkan kedua negara. Jangan memperkeruh keadaan ataupun suasana. Lagian pun apa sangkut pautnya pasal beras ini, geng? Malaysia dah tingkatkan kualitinya, dah naik mata uangnya, mendapatkan investor dari luar negara, membentuk AI, teknologi, pendidikan ditingkatkan. Ketika netizen Konoha tahu fakta-fakta macam itu, membuat provokasi, membuat pergaduhan pasal beras. Malaysia tak ada beras. Oke, memang pertanian padi di Malaysia itu tak seluas macam di Indonesia. Tapi orang Malaysia tak pernah kelaparan. Semiskin-miskinnya di Malaysia tak pernah mengalami kelaparan, geng. Dan satu hal yang harus orang tahu, di Malaysia tak pernah kekurangan beras. Karena lubang untuk mengimpor beras itu bukan hanya dari Indonesia.
dari beberapa negara itu pun saling menguntungkan, bukan menguntungkan salah satu pihak sahaja. Lagi-lagi orang Indonesia ini sepatutnya kita ini bersyukur. Lebih dari 2 juta jiwa orang Indonesia itu mengejar ataupun mencari nafkah, mengais rezeki di negara jiran. Dan orang kita itu disambut dengan baik, begitu bangganya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia menemukan bos-bos ataupun majikan-majikan yang sangat baik di Malaysia. Yes, gajiku dibayar sama bos di kebun. Ya, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 guys. Nah, 2400. Ini ada 10 ringgitnya. Apa nggak menyala guys? Ringgit makin mahal. Tetap semangat ya kawan. Selebel. Nasi lemak. Bos, Apa dia? boleh cakap sebentar? Apa dia? Cakap apa? Apa namanya? Ini timunnya. Banyak sangat tu. Mau tanya uang saya itu, bos. Wang kamu Uang saya yang 110 itu sudah 810. 810. Ya, 810. Dah, saya dah hantar dah. Lepas tu saya tambah lagi, boy, Bik. Oh ya. Ya, saya tambah lagi. Terima kasih sudah, bos. Tak nak tahu ke saya tambah berapa? Tahu tambah berapa, bos? Saya tambah lagi RM500, Bik. Ya Allah, terima kasih sudah. Banyak, Ibu. Ya Allah, saya hantar ke anak kamu 1310. Maksudnya kalau anak kamu dapat 5 juta, dekat 5.200.000. Dan minggu lepas saya dah hantar 4 juta lebih kan. Ya. Jadi dalam masa seminggu lebih ni, anak kamu dah dapat dekat hampir 10 juta. Itu belum masuk lagi yang kamu simpan, Bik. Jadi bersyukur tak? Sudah bersyukur banyak-banyak dah, Boh. Terima kasih, Boh. Banyak-banyak, Bos. Ke Boh biar apa namanya ya, ada rezeki yang banyak. Terima kasih banyak sudah. Sama-sama, tak apa, Bik. Saya mudahkan urusan kamu. InsyaAllah Allah mudahkan urusan saya. Bik, yang penting kamu fokus pada kerja, okey? Ya. Fokus pada kerja, doakan saya murah rezeki. Ya. Okey? Terima kasih banyak sudah dikirim lagi. Ya, susah, Bos. Sekarang sudah alhamdulillah okey, dah menderita sedih sekali. Ya Allah, jangan nangis, Bik. Dah Ya, berkenang air mata. dah. Kenapa? Kamu menangis ni sedih ke gembira ke apa? Ya, gembira sudah, Bos. Ya Allah, Kalau bersyukur. dulu ya sedih, kalau sekarang gembira. Kenapa dulu sedih? Tak dibayar? Ya dibayar tapi susah itu kalau di sana Ya, bayarnya. sebab itulah kena bersyukur. Kunci dia bersyukur, Bik. Kalau dah begitu Allah bagi, tak bersyukur lagi, ambil racun minum je lah, Bik. Enggak, Bos, saya bukan ingin panjang umur. Kasihan anak-anak saya. Saya terikut bangga dengan orang-orang kita yang mendapatkan gaji segitu ya, geng. Tapi saran saya ya, meskipun mendapatkan gaji yang cukup banyak di Malaysia saat ini, bangga boleh, tapi jangan terlalu mempromosikan orang-orang Indonesia masuk ke Malaysia. Kalau semuanya orang Indonesia itu masuk ke Malaysia dengan secara sah ataupun ikut prosedur yang ada pakai permit, pasti orang Malaysia akan menerimanya dengan baik. Akan tetapi kalau masuk ke Malaysia itu secara party, itu yang menimbulkan amarah rakyat Malaysia. Ketika ditegur nanti koyak, ketika ditangkap dipulangkan ke Indonesia, membuat provokasi antara dua negara ini. Memang terulah kalau EQ78 ini. Ini ada lagi salah satu cerita wanita Indonesia yang mempunyai anak di Malaysia, dan beliau menurut pengakuan beliau, dia orang kehidupannya jadi berbeza setelah hidup 10 tahun di Malaysia. Macam mana cerita fakta tersebut kita dengarkan bersama-sama. Oke, Sumandak Jakarta mau bercerita lagi nih. Jadi Oke. aku kan ada 3 anak bahkan. Anak first aku dia lahir di Jogja, Indonesia.
Tapi dua anak aku yang lain itu lahirnya di KK di Sabah, Mau di di Sabah. Malaysia ya Oke. kan. Nah, sudah sebulan lebih macam tu aku pindah ke Jakarta, ke Indonesia. Anak aku yang first kan, yang memang lahir di Jogja, dia okey je. Sekali kau tahu anak aku yang dua orang ni kan, yang lahir di Malaysia ni, yang Oke, di oke, Sabah. oke. Ui, nah banyak betul komplainnya. Dan aku baru perasan kan memang yang orang Indonesia ni mau macam mana pun kehidupan dia, mau macam mana pun government kami, mau Oke. macam mana pun susah peritnya kehidupan, Oke. di Indonesia ni jarang tahu komplain. Iya, pasal nak Kami komplain jenis tak yang, didengar. oh ndak apalah, diam je lah, ikhlas je, reda je, begitu bah kalau orang Indonesia tu. Tapi aku baru perasan kalau di Malaysia itu kau tak boleh suka-suka je. Apalagi kalau kau adalah ahli government begitu kan, ahli politician. Memang kau akan kena komplain kalau kau buat yang benda-benda pelik kepada rakyat. So aku rasa ada bagusnya juga bila kita ni suka komplain. Sebab di Indonesia kami jarang komplain. Sekalinya komplain, demo, demonstration, riot. Tapi kalau orang Indonesia sudah demonstration, sudah riot, itu maknanya dorang betul-betul sudah tak boleh sabar. Sebab orang Indonesia sangat penyabar kalau untuk menerima keadaan Penyabar. ekonomi, sosial. Orang Indonesia jarang Karena dah komplain, terbiasa. jarang mengeluh. Even dibandingkan dengan Malaysia, kami sangat jarang komplain. Kalau kau mau compare lagi dengan Singapura, rakyat Singapura, dorang sangat komplain lagi rakyat Europe. Jangan komen main. Jadi anak aku yang dua ni, aku bersalin satu dekat JMC Metro Town, satu lagi dekat Gleneagles sebelah Imago. Dari lahir rasa sudah hidup senang. So ada hal yang sikit je macam ndak ngam di hati dia kan. Tak nak pergi sekolah. Kau tahu lah aku kan. Mengamuk. So aku rasa ada kebaikannya juga lah. Anak aku lahir di Malaysia, dorang belajar sekolah di sekolah Islamik. Lepas tu dorang mengenal lah culture di Malaysia, kehidupan di Malaysia macam mana. Memang bila dia di Indonesia, memang agak komplain, tapi dia pun jadi belajar banyak hal. Dia belajar tentang kesabaran, dia belajar tentang menerima keadaan, reda. Dia belajar tentang, ternyata hidup ini tidak harus sesenang yang masa aku tinggal di Malaysia. Dia jadi tahu cari duit tu susah. Tengok Umi, aku kan cakap, tengok nak, orang berjualan sampai malam. Tengok orang naik motor, anak kecilnya pun sebab tiada kereta, dan anak-anak kecil hujan-hujan mesti naik motor. So mereka macam belajar banyak hal. Sebab sekolah dorang pun sekolah private school kan di Malaysia. So mungkin kawan-kawan dorang masa di Sabah tu memang anak-anak orang senang semua. Lepas tu kalau ada budak-budak kecil kerja ambil sampah, kasih bantu mamaknya jaga warung. So aku cakap dengan anak aku, tengok macam mana kamu kena bersyukur dengan kehidupan kamu sebab Umi dan abimu, parents kamu masih boleh memberikan kamu kehidupan yang layak, makanan yang sedap. Abang, adik, akak mau makan apa saja, Umi masih boleh belikan. Mau sekolah pun, Umi masih boleh kirim semua anak Umi pergi sekolah yang istilahnya buat dorang nyaman. So, ada kebaikannya juga kalau kamu mau membawa anak-anak kamu pergi Indonesia kan untuk visit, untuk jalan-jalan. Jangan kamu bawa dorang pergi selalu ke tempat yang memanglah pergi tourism place, tapi juga kamu ajarkan juga lah, bercerita juga lah dengan anak-anak kamu kalau kamu bawa mereka ke Indonesia, betapa hidup di Malaysia itu kamu kena bersyukur sebab tidak semua anak mendapatkan kehidupan yang semua serba ada macam kamu di Malaysia begitu. Mungkin sekarang anak aku masih suka komplain lah sikit-sikit, tapi aku harap dorang akan belajar lagi, akan berusaha sabar, akan mudah memahami keadaan semua orang juga. So, yalah. Doakan aku dengan anak-anak aku yang baik-baik ya. Amin.
Saya tertarik dengan ucapan Akak ini yang mengatakan kenapa orang Indonesia itu selalu menerima keadaan dan tak pernah komplain. Berbeda dengan negara-negara lain macam Malaysia, Cina, Singapura, dan lain-lain negara-negara majunya. Sebab orang Indonesia itu harus dan wajib terpaksa menerima keadaan dan harus terpaksa untuk senyap, tak boleh komplain. Sebab apa? Kita komplain pun belum tentu didengar oleh pejabat kita. Jadi solusinya kita hanya boleh senyap. Macam kita itu dibodoh-bodohi, geng ya. Kemarin ada case di Indonesia, seorang pencuri ataupun jambret membela dirinya karena mengejar si jambret tersebut, lalu melaporkan ke pihak kepolisian. Yang dipenjara ataupun yang ditangani itu bukan pencurinya, tapi yang mengejar pencuri. Pelik tak? Memang pelik, memang pening. Bahkan hanya di Indonesia pencuri boleh bawa pengacara. Memang pelik. Saya tak nak bandingkan lagi dengan Malaysia. Takutnya orang semakin panas, macam cacing kepanasan. Tengok di negara jiran, perbandingan antara Indonesia dan negara China. Perbedaan keracunan MBG di Cina dan Indonesia. Di Cina, 247 anak TK di Provinsi Gansu mengalami keracunan usai menyantap makanan yang disediakan oleh pihak sekolah. Setelah diselidiki, koki dan kepala sekolah memasukkan pewarna industri untuk membuat tampilan makanan lebih menarik. Di hari yang sama, 6 orang langsung ditangkap. Puluhan pejabat juga turut diselidiki karena terbukti melakukan tindakan suap dan juga pemalsuan tes medis. Sementara di Indonesia, sudah ada 7.000 kasus keracunan MBG. Apakah sudah ada yang diperiksa? Apakah sudah ada yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara? Jika sudah ada, tulis di kolom komentar. Karena justru yang saya dengar, 7.000 kasus keracunan MBG dianggap hanya 0,00017% oleh pemerintah. Mungkin karena cuma 0,00017% pemerintah menganggap kasus ini belum layak untuk diinvestigasi apalagi untuk diadili. Sungguh disayangkan ketika anak-anak generasi penerus bangsa dijadikan kelinci percobaan untuk melihat seberapa bagus dan tepat sasaran janji kampanye dilaksanakan. Jangan biarkan mereka menjadi korban dari program yang seharusnya melindungi mereka. Macam mana dengan fakta-fakta macam ini, geng? Apakah korang tetap senyap ataupun berusaha untuk memaksakan diri, mencurahkan, mengeluarkan keadaan dan juga isi hati kita masing-masing untuk memerangi kebenaran agar negara kita boleh maju mandang negara-negara lain? Apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.